Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang cara mengatasi distraksi biar kita bisa fokus dalam bekerja ya, ataupun ngerjain tugas gitu ya. Ini pertanyaan yang masuk waktu itu di webinar Self-Defense ya. Jadi di akhir webinar itu kan ada sesi Q&A. Nah, di sana ada pertanyaan seperti ini dan saya merasa ini menarik untuk kita bahas di podcast juga ya. Oh ya, kamu kalau misalnya ketinggalan self-defense waktu itu, kami udah upload ya, materi self-defense, interview saya dengan Senja Rindiani, dengan Daud Antonius, dengan Samuel Ray yang saya bagi ke beberapa episode di 3 atau 4 episode ke belakang ini ya. Jadi kamu silakan cek aja episode-episode sebelum ini, oke? Dan mungkin nanti saya juga mau upload episode ataupun materi bagian saya sharing tentang rahasia sukses anti gagal ya. Tapi kamu tertarik nggak kalau misalnya materi tersebut saya upload juga? Jadi silakan kamu vote aja di bawah ini, kira-kira kamu mau atau enggak, oke? Oke, jadi untuk terkait distraksi, ini memang merupakan penghambat produktivitas nomor 1 ya. Jadi gangguan atau distraksi itu penghambat produktivitas nomor 1 manusia. Karena kalau kita mau ngerjain sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kita atau fokus kita, akhirnya kita nggak jadi nyelesain tugas yang ada gitu ya, malah fokus ke hal lainnya gitu. Jadi akhirnya nggak akan pernah selesai. Akhirnya tugas kita tidak pernah rampung seperti itu ya. Nah, saya dulu juga ngerasain sih waktu itu, terutama ketika lagi kuliah ataupun kerja. Dulu kan saya kuliah sambil kerja ya. Ketika ada suatu tugas itu, bayangin misalnya dulu kan saya berangkatnya dari seorang penulis ya. Jadi saya sering nulis. Saya dulu juga pernah punya usaha ghostwriting kayak gitu. Ghostwriting itu nulis buku ya, nulisin buku orang lain tapi atas nama orang lain. Ketika lagi mau nulis, tiba-tiba lihat HP ada notifikasi, akhirnya ke distract malah ngecekin HP-nya gitu. Atau misalnya lagi ngerjain tugas gitu, terus tiba-tiba karena TV-nya nyala, terus tiba-tiba ada sesuatu yang menarik, ada sitkom yang menarik gitu, yang lucu, akhirnya malah nonton TV bukannya fokus ngerjain tugasnya. Nah, itu sering banget terjadi kayak gitu. Dan awalnya itu saya mengatasi hal tersebut dengan menggunakan willpower. Willpower itu adalah kekuatan dalam diri lah, kemauan ataupun kekuatan dalam diri untuk menahan sesuatu. Jadi saya biarin kayak TV-nya nyala ataupun HP ada notifikasi, saya tetap kerja, tetap berusaha keras untuk fokus menyelesaikan pekerjaan itu kayak gitu. Tapi ternyata sulit. Tapi ternyata ketika saya lakukan, ternyata saya mendapatkan challenge kayak gitu. Karena saya menyadari bahwa willpower itu terbatas. Willpower kita itu terbatas. Mungkin di awal-awal hari atau di pagi hari willpower ini masih tinggi, masih gede. Tapi lama-kelamaan tuh akan drop kayak gitu. Ya. Makanya akhirnya kadang kita nggak kuasa buat menahan, buat ngecekin handphonenya, buat akhirnya misalnya main games dan lain-lain, karena willpower-nya nggak nggak banyak gitu, pasti berkurang dan pasti akan habis dan pasti akan kalah sama lingkungan kita seperti apa. Nah, maka dari itu waktu itu saya belajar dari buku Personal MBA ya, itu dia ngajarin biar bisa fokus, kita jangan mengandalkan willpower kita untuk melawan distraksi, tapi gunakan willpower kita untuk
mengatur lingkungan kita agar kita tidak terdistraksi sama hal-hal tersebut. Jadi contoh misalnya kita masih punya willpower, yang kita lakukan adalah mengeset lingkungan kita biar gak ada distraksi. Contoh misalnya akhirnya ya udah kalau ngerjain tugas di rumah atau di kosan nggak usah sambil nonton TV gitu, atau nggak usah sambil nonton YouTube. Jadi tab YouTube-nya dihapus atau ditutup, hanya ada fokus di tab yang ngerjain tugasnya aja. Terus misalnya HP selama ini paling mendistrak karena ada notifikasi-notifikasi, ya udah HP-nya di silent, di mute gitu ya. Atau dulu saya pernah di airplane mode gitu. Atau bahkan kamu matiin, kamu taruh jauh-jauh di ruangan lain pun juga nggak apa-apa. Jadi kamu bisa fokus sama pekerjaanmu sampai selesai. Bahkan dulu ada teman saya juga biar bisa fokus nyelesain skripsi, yang dilakukan itu adalah dia ngedelete Instagramnya gitu. Ngedelete Instagram atau aplikasi-aplikasi lain yang mungkin dia dalam tanda kutip kecanduan, ya dia delete sehingga dia bisa fokus sampai selesai. Jadi kalau dia mau main Instagram lagi kan dia harus install lagi dari awal. Jadi kan itu effort lagi gitu ya. Gitu. Jadi harus set lingkunganmu untuk kamu bisa produktif gitu. Dan saya jadi keinget nih, dulu saya juga pernah sering ke distract dan kurang produktif itu karena saya senang banget main game Football Manager namanya. Jadi karena saya suka pertandingan, saya suka olahraga gitu ya. Terus ada games yang dimana kita bisa jadi pelatih, bisa atur strategi, bisa jual beli pemain. Itu sangat-sangat seru buat saya untuk mengejar juara di game tersebut gitu. Dan itu membuat saya kadang suka begadang, saya suka main dalam waktu yang berlebihan, bahkan dulu di kampus, bahkan dulu pas lagi sambil kerja, nyuri-nyuri waktu buat main game tersebut. Coba deh ada pertandingan lawan ini, coba kita main dulu jadi ketagihan gitu. Gimana caranya akhirnya bisa berhenti? Akhirnya saya delete, saya hapus gamesnya, saya udah nggak hapus gamesnya. Terus kalau mau main lagi harus download Steam-nya dulu, download harus ini dulu. Terus save-savean saya juga saya delete gitu, jadi saya nggak bisa ngelanjutin permainan saya. Udah habis itu ya udah pelan-pelan pasti meskipun pasti ada perasaan mau main lagi tapi karena lingkungannya kita set game-nya udah nggak ada dan effort kalau mau main lagi, akhirnya lama-kelamaan hal tersebut hilang. Rasa candu bermain game tadi atau distraksi tadi, akhirnya saya mulai pelan-pelan saya substitusi dengan misalnya belajar hal lain yang lebih bermanfaat. Misalnya di bidang HR atau di bidang leadership saya lebih banyak belajar, lebih banyak praktek. Terus misalnya bikin konten yang bermanfaat, bikin podcast seperti ini, belajar digital marketing, praktek, itu lebih sering saya lakukan ya. Jadi ubah lingkungannya ya. Terus kalau ada sesuatu yang mengganggu, bisa kamu distraksi dengan kegiatan lain yang jauh lebih produktif ya. Tapi itu semua harus berawal dari kesadaran dari kamu dulu bahwa aku harus berubah, dan kalau aku ke distract terus seperti ini, aku jadi nggak bisa produktif dan hidupku jadi gitu-gitu aja dan nggak bisa kasih manfaat buat orang lain. Oke? Mungkin itu dulu, dan tentang produktif ini saya juga bahas di e-book Quarter Life Crisis Playbook. Jadi kalau kamu mau dapetin e-booknya biar tahu tentang gimana cara jadi produktif, terus juga ada bonus ya, bonus mini course goal setting. Jadi kamu akan dipandu dan kamu akan dapat e-workbook gitu ya, untuk kamu bisa mulai membuat apa tujuan hidupmu juga ya. Kamu bisa dapetin diskon 45% di hari Merdeka ini. Kamu cukup memasukkan kupon Merdeka ya. Kupon Merdeka kurang lebih tinggal 12 kupon lagi kalau nggak salah. Kamu silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Terus kamu masukkan kupon Merdeka dan kamu dapat diskon 45% untuk e-book Quarter Life Crisis Playbook dan mini course goal setting ya. Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.